Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fauziah dari BK 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Khaliq dan makhluk dalam akidah Aswaja. Nah, di sini ada makna Khaliq atau Allah sebagai pencipta. Khaliq adalah Allah, pencipta seluruh alam semesta, pengatur jalannya kehidupan, serta pemilik segala kekuasaan. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk apapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Sifat-sifat Allah ini menunjukkan bahwa kekuasaannya meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun atau tidak tampak. Dari sinilah dipahami bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak menyerupai apapun. Allah berdiri sendiri dengan keagungannya, berbeda jauh dari sifat-sifat makhluk yang serba terbatas. Nah, secara ringkas dan sederhana dapat dipahami bahwa Al-Khaliq adalah pencipta dan penentu segalanya. Dia adalah satu-satunya yang dapat mendatangkan manfaat dan madharat, yang menghidupkan dan mematikan, dan tidak. Nah, selanjutnya ada makna makhluk atau segala yang diciptakan. Makhluk adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Makhluk bersifat lemah, memiliki kebutuhan, dan tidak bisa hidup tanpa bergantung kepada Allah. Manusia, hewan, bahkan tumbuhan seluruh alam raya termasuk ke dalam kategori makhluk. Karena sifatnya yang bergantung, makhluk tidak memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka secara mutlak. Segala sesuatu pada diri makhluk, baik wujud, kemampuan, hidup maupun rezeki, semuanya berasal dari Allah. Dengan memahami bahwa makhluk memiliki ketergantungan total kepada Allah, seorang muslim akan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apapun tanpa izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada perbedaan Khaliq dan makhluk. Perbedaan antara Khaliq dan makhluk bersifat mutlak dan tidak mungkin berubah. Allah memiliki sifat kekal, maha berkuasa, dan tidak dapat diserupakan dengan apapun. Sementara makhluk bersifat baru, lemah, berubah, dan tidak memiliki kekuasaan kecuali sebatas kemampuan yang diberikan oleh Allah. Perbedaan ini penting karena menjadi batas pembeda antara zat yang disembah, yaitu Allah, dan yang menyembah, yaitu makhluk. Tanpa memahami batas ini, seseorang bisa terjerumus dalam penyimpangan akidah, seperti menyamakan Allah dengan makhluk, atau menganggap makhluk pemilik kekuatan yang setara dengan Allah. Selanjutnya ada hubungan Khaliq dan makhluk. Dalam hubungan antara Khaliq dan makhluk, manusia memiliki posisi sebagai hamba yang diberi tugas atau taklif
untuk beribadah, menaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan manusia bukan hanya untuk hidup di dunia, tetapi untuk mengabdi kepada Allah. Sebagai makhluk yang diberi akal, manusia diperintahkan untuk berusaha menjalani kehidupan. Namun, hasil dari usaha tersebut tetap berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Khalik dan makhluk menegaskan bahwa Allah adalah pencipta yang maha sempurna, sedangkan makhluk adalah ciptaan yang lemah dan bergantung kepadanya. Allah memiliki kekuasaan mutlak dan tidak menyerupai apapun, sementara makhluk memiliki keterbatasan dan tidak bisa berdiri sendiri. Manusia sebagai makhluk diberi tugas untuk beribadah dan berusaha, tetapi hasilnya tetap berada dalam ketentuan Allah. Dengan memahami perbedaan ini, akidah menjadi lebih kuat, terhindar dari syirik, dan melahirkan sikap rendah hati, bersyukur, sabar, serta tawakal dalam kehidupan. Selanjutnya, saya di sini akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada dalam buku Aswaja, yaitu menjelaskan perbedaan antara takdim dan ibadah. Nah, pemahaman tentang konsep takdim sangat penting dipelajari bagi umat Islam, sebab pemahaman yang salah tentang konsep takdim ini dapat menyebabkan seseorang menjadi ekstremis dan mudah mengkafirkan umat Islam. Nah, kelompok ekstremis banyak yang mencampur-adukan antara takdim dan ibadah. Mereka beranggapan setiap takdim adalah ibadah kepada orang yang atau sesuatu yang diagungkan. Mereka menganggap hormat kepada bendera merah putih, berdiri dengan hikmat di depan ulama, mencium tangan ulama, dan banyak bentuk takdim lainnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Mereka menganggap semua itu adalah perkara yang dapat mengantarkan kepada ibadah kepada selain Allah. Hal ini adalah pemahaman yang salah dan bertentangan kepada ruh syariat. Nah, takdim kepada seseorang atau benda mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, takdim tersebut memang dimaksudkan untuk ibadah atau menyembah, seperti orang kafir tatkala sujud kepada berhala-berhala mereka. Nah, kemungkinan kedua, takdim tersebut tidak dimaksudkan untuk ibadah, tapi sekedar adab atau kesopanan. Karena itu, apabila seseorang muslim melakukan takdim kepada seseorang, maka tidak serta-merta ia dihukumi kafir. Nah, berikut merupakan penjelasan perbedaan antara takdim dan ibadah yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menjawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.